Beberapa orang Indonesia tidak asing jika mendengar istilah kodam. Kodam sendiri merupakan sebutan untuk jin yang menjaga atau mendampingi seseorang. Ternyata seseorang yang didampingi kodam biasanya memiliki ciri atau tanda tertentu. Lalu, bagaimana tandanya? Apakah tanda tersebut ada pada diri Anda? Tonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Sebelum masuk pada pembahasan, untuk kalian yang baru pertama kali menonton di GOP Production, channel ini membahas tentang sejarah, mitos, pengetahuan, dan sejenisnya. Apabila kalian suka dengan video ini, mari bersama-sama dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan aktifkan loncengnya agar kalian selalu mendapat info tentang video terbaru lainnya. Semoga kalian semua selalu diberikan umur panjang, kesehatan, rezeki melimpah, serta selalu diberikan berkah dan ketabahan untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Amin. Tak sedikit dari kita mempercayai akan kehadiran jin. Bahkan sebagian dari mereka meyakini juga bahwa jin terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan baik dan golongan jahat. Jin yang masuk kategori jahat adalah jin ifrit yang selalu menjadi penggoda kehidupan manusia. Golongan jin baik biasanya dikaitkan dengan jin pendamping manusia atau kodam. Istilah kodam berasal dari bahasa Arab, yaitu kodim, yang artinya adalah pembantu. Kodam juga sering disebut pendamping atau pegangan. Orang Jawa menyebutnya perewangan. Disebut kodam karena seseorang dapat melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh umumnya manusia. Ciri orang memiliki kodam ternyata dapat diketahui meskipun sebagai orang awam sangat sulit mengenalinya. Dalam kitab Primbon Jawa, tujuan mengapa kodam leluhur ikut pada anak cucu seseorang yaitu untuk menjaga anak turun leluhur, mencari penerus ilmu leluhur, dan mencari eksistensi makhluk gaib yang sifatnya negatif. Perlu diingat bahwa kodam bukanlah arwah atau jelmaan langsung dari leluhur kita. Mereka hanyalah sosok jin atau makhluk gaib hasil dari kekuatan keilmuan yang dimiliki leluhur ataupun sosok yang sempat menjadi penunggu jimat serta barang pusaka leluhur kita. Wujud kodam sangat bermacam-macam. Ada yang seperti raja zaman dulu, wujud harimau, ular, raksasa, dan lain sebagainya, tergantung leluhur dulu memakai ilmu apa. Apabila ada seseorang yang memilikinya, kemungkinan besar kodam tersebut dapat menyatu dalam dirinya. Ciri kodam yang menyatu dengan diri seseorang sebenarnya dapat dilihat secara langsung, walau butuh ketelitian yang khusus. Inilah 7 tanda atau ciri-ciri orang yang memiliki kodam pendamping. Mimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal tidak selamanya diartikan bertemu kodam pendamping. Terkadang mimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal bisa saja itu hanya sebagai suatu pertanda biasa. Namun jika Anda bermimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal, yang dulunya dikenal sangat akrab dengan Anda ketika masih hidup, misalnya sosok kakek atau sosok orang tua yang selalu sayang terhadap cucunya, artinya kodam pendamping memilih untuk mewujudkan sosoknya menyerupai kakek atau orang tua tersebut. Jika Anda pernah mengalami mimpi seperti ini, kemungkinan besar Anda sebenarnya memiliki kodam pendamping.
kodam tersebut berasal dari leluhur Anda di masa lalu. Anda yang memiliki kodam pendamping dapat dipastikan akan terjaga dari segala mara bahaya yang dapat menimpa Anda sewaktu-waktu. Namun, Anda yang memilikinya tidak boleh dibuat untuk kesombongan. Tetaplah berbuat baik pada orang dan lingkungan sekitar. Ini merupakan salah satu ciri utama yang paling mudah dikenali. Sebab, ketika seseorang masih di usia anak-anak atau bahkan remaja, tentunya mereka memiliki pandangan kurang dewasa akan berbagai aspek kehidupan, dan mereka cenderung memiliki sifat yang keras kepala. Namun, orang yang didampingi oleh kodam leluhur bisa berubah dan memiliki pemikiran seperti orang tua, selayaknya orang dewasa yang bijaksana. Misalnya, anak yang bahkan belum mengerti tata cara melakukan doa. Tiba-tiba ia memulai diskusi rohani dengan orang tua atau teman-teman sekitarnya. Setelah selesai mengucapkan hal yang mereka inginkan, mereka akan berperilaku seperti biasa dan melupakan semua memori percakapan yang ia buat sebelumnya. Orang yang memiliki kodam pendamping cenderung senang dalam mencari tahu akan cerita atau sejarah masa lalu, baik melalui buku, internet, maupun bertanya pada orang-orang tua. Bahkan ketika masih kecil, mereka lebih tertarik untuk mendengarkan cerita dari kakek neneknya dibandingkan bermain bersama teman-teman seusianya. Ketertarikan tersebut jarang disadari oleh orang awam, yang ternyata seseorang yang memiliki ciri seperti ini sebenarnya ia mempunyai kodam pendamping dari leluhur di masa lalu. Kodam pada seseorang sangat mempengaruhi sikap sang pemilik. Orang tersebut akan menghormati dan menghargai jerih payah para leluhur yang menjadi alasan kehidupan mereka dan selalu berusaha dalam menjaga keutuhan. Mungkin karena umur kodam leluhurnya yang sangat sepuh, orang yang memiliki kodam seperti ini biasanya tanpa disadari ia akan menjunjung tinggi kehormatan keluarga atau leluhurnya. Banyak cara yang bisa dilakukannya sesuai kepribadian masing-masing. Bisa dengan cara halus, khusus, ataupun bisa dengan cara negosiasi dan tidak bisa diganggu-gugat. Sebab sejak kecil ia sudah seperti itu. Tanda selanjutnya seseorang yang memiliki kodam pendamping adalah mempunyai kemampuan melihat masa lalu. Hal ini terjadi karena kodam leluhur diturunkan dalam satu keluarga selama puluhan sampai ratusan tahun. Mereka tentunya juga menjadi saksi buta seluruh kisah yang terjadi di masa lalu juga. Orang yang didampingi kodam biasanya bisa mengetahui cerita tersebut melalui bisikan ataupun mimpi yang ia terima ketika tidur di malam hari. Mereka bercerita secara detail, seakan-akan pernah berada di lokasi terjadinya kejadian sejarah tersebut. Bagi seseorang yang mempunyai kodam pendamping, biasanya mereka akan disegani oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Meskipun seseorang tersebut adalah golongan atau kalangan orang biasa yang tidak mempunyai latar belakang golongan pejabat atau orang kaya. Orang tersebut memiliki banyak teman karena disukai oleh banyak orang. Sifatnya terasa menyenangkan dan siapa saja ingin berada di dekatnya. Setiap tutur katanya senantiasa tegas dan penuh makna. Bahkan tidak jarang jika perkataannya penuh dengan kebijaksanaan. Tanpa disadari, jika seseorang yang mempunyai kodam tersebut memerintah kepada orang lain,
maka orang tersebut akan mendengarnya dan akan memenuhi perintahnya. Tanda atau ciri terakhir seseorang yang memiliki kodam pendamping adalah jika sejak usia dini seorang anak mengaku memiliki kemampuan untuk melihat hal yang tak kasat mata, maka bisa dicurigai bahwa anak tersebut memiliki kodam leluhur di sampingnya. Biasanya sejak lahir ia sudah didampingi dan dijaga oleh kodam leluhurnya, agar ketika dewasa orang tersebut tidak salah arah dan bisa menjadi pemimpin dimanapun ia berada. Tidak hanya melihat, kemungkinan besar mereka juga bisa merasakan, mendengar, dan mencium hal-hal yang berkaitan dengan dunia supranatural. Itulah 7 tanda atau ciri-ciri orang yang tanpa disadari memiliki kodam pendamping. Tidak ada yang mengetahui persis akan adanya kodam yang ada pada diri seseorang. Tanda atau ciri-ciri tadi hanyalah berupa gambaran saja. Yang pasti, tetaplah ingat pada kekuasaan Tuhan. Segala yang ada di muka bumi ini tidak akan terbentuk atas izinnya. Demikian info yang bisa saya sampaikan. Apabila masih terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika Anda punya pemikiran lain, berikan pendapat Anda di kolom komentar. Untuk Anda yang tertarik dengan video lainnya, silahkan tonton dan nikmati videonya hanya di GOP Production, pastinya lengkap. Semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.